Shalom, perkenalkan nama saya Marcelina Primasi Arnelin dengan NIM 2103030098. Kelas C, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku tentang politik ketertiban di pasar informal. Banyak orang yang bertanya, apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan juga sebagai tempat tawar-menawar barang dan jasa. Siapa sajakah yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Yang terlibat dalam kegiatan di pasar ada dua pihak. Yang pertama penjual, dan yang kedua pembeli. Penjual bertugas menawarkan barang dan jasa kepada pembeli, sedangkan pembeli menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Dan apa itu pasar informal? Pasar informal yaitu suatu kegiatan atau usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya. Selanjutnya, siapa itu pekerja informal? Pekerja informal adalah orang yang berstatus berusaha sendiri dan bekerja bebas di sektor pertanian ataupun non-pertanian. Apakah di pasar ada terdapat konflik di antara para pedagang? Ya, ada terdapat konflik. Yang pertama tentang tempat berjualan, di mana para pedagang besar diberikan tempat yang lebih layak, sedangkan pedagang kecil duduk berjual di tepi jalan dan merasa panasnya terik matahari. Sebenarnya ini terjadi karena faktor ekonomi, karena pedagang besar lebih mampu, makanya pedagang besar dapat membeli tempat yang layak untuk berjual, sedangkan pedagang kecil yang memiliki pendapatan yang pas-pasan lebih memilih berjual di tepi jalan untuk menghemat pendapatan mereka. Konflik yang kedua karena harga dan tingkat kebersihan suatu barang, di mana yang dijual oleh pedagang kecil dan pedagang besar, pembeli lebih tertarik memilih produk yang dijual oleh pedagang besar karena produk-produknya dijual dalam suatu ruangan dan kebersihannya sangat terjaga, sedangkan pedagang kecil banyak menjual produk-produknya di tempat yang terbuka, sehingga kemungkinan besar banyak debu yang terbawa oleh angin yang terkena oleh produk mereka, sehingga di mata penjual produk yang lebih bagus adalah produk yang dijual dalam suatu ruangan yang dijual oleh pedagang besar. Selanjutnya, politik pasar informal, di mana pada politik pasar informal ini oknum politik banyak memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi. Oknum politik tahu bahwa di pasar informal banyak pedagang kecil yang kurang mampu dan butuh perhatian dari pihak tersebut. Oleh sebab itu, para oknum tersebut mengambil kesempatan ini untuk memberikan janji kepada para pedagang kecil. Tapi itu hanya sekedar janji yang hanya diucapkan tanpa adanya perbuatan nyata. Mereka mengambil hati pedagang kecil untuk kepentingan pribadi mereka, seperti dalam pemilihan keputusan pengambilan suara, dengan mereka berpartisipasi dalam pasar informal, membuat masyarakat kecil mudah tertarik dan memilih mereka agar para oknum politik dapat melihat pedagang kecil dan dapat membantu mereka ketika para oknum politik yang telah dipilih berhasil menjabat pada status tertentu.
Apakah di pasar ada politik ketertiban, terkhususnya pasar informal? Ya, ada. Di mana hak milik penting untuk pertukaran ekonomi. Tetapi, banyak pemerintah tidak melindungi hak mereka. Organisasi swasta dapat mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan struktur kelembagaan untuk menegakkan kesepakatan. Tetapi, dengan kekuatan ini muncul kemampuan untuk memeras anggota kelompok dalam keadaan apapun. Menurut saya, politik ketertiban di pasar informal perlu diperhatikan lagi oleh pihak pemerintah. Buatlah suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat nyaman dengan peraturan itu dan menjalankan tugas mereka di pasar dengan baik. Dan jangan sampai peraturan yang dibuat oleh pemerintah malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.